Hai teman-teman, sampai ketemu kembali dalam sharing kali ini dengan judul kehidupan. Kehidupan merupakan nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada semua makhluk hidup. Walaupun kita tahu bahwa tidak semua makhluk, terutama manusia, bisa menikmati kehidupan itu sendiri. Kehidupan merupakan rangkaian dari berbagai kisah yang berasal dari tiap makhluk yang terlibat dengan keadaan masing-masing. Secara tidak sadar, keadaan kehidupan saat ini merupakan imbas dari berbagai kejadian yang terjadi baik di sekitar kita maupun tidak, yang melibatkan kita secara langsung, tidak langsung, bahkan tidak melibatkan kita sama sekali. Rangkaian kisah tadi merupakan gabungan dari banyak cerita, baik cerita yang menyenangkan maupun yang kurang atau bahkan tidak menyenangkan. Dan uniknya, kita juga ketahui bersama, bahkan kejadian yang menyenangkan sekalipun bisa dianggap sebagai kejadian yang kurang atau tidak menyenangkan bagi pihak lain. Kehidupan memang bukanlah hal yang sederhana untuk dijabarkan. Terlebih lagi ketika mengingat bahwa kehidupan bersifat sangat dinamis, yang suasananya seringkali tidak monoton. Terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Oleh karenanya, setidaknya sebagai sesama manusia, kita perlu melihat sesuatu kejadian melalui sudut pandang yang berbeda selain sudut pandang kita pribadi. Biarkanlah saya menceritakan beberapa contoh yang bisa menjadi penggambaran dinamika kehidupan ini. Pengelolaan keuangan yang berbeda antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Amerika. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani pernah menceritakan perbedaan ini dalam suatu pembicaraannya. Perbedaan mendasar dalam pengelolaan keuangan antara keduanya terlihat jelas dalam perputaran uang yang dilakukan. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk menyimpan uang mereka dalam bank tanpa memutar uang mereka untuk memperoleh hal baru, dan ini menyebabkan nilai uang yang dimiliki berkurang mengingat adanya inflasi dan pemotongan dari pihak bank itu sendiri. Sementara pada masyarakat Amerika, mereka memiliki kecenderungan untuk memutar uang mereka dengan berbagai cara, baik dengan cara trading, investasi, kripto, dan lain-lain. Perputaran uang yang dilakukan ini dapat meningkatkan nilai dari uang yang mereka miliki di masa depan apabila dilakukan dengan hati-hati. Melalui contoh ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa bahkan dalam hal pengelolaan saja sudah terlihat perbedaan dinamika yang begitu jelas. Perkembangan teknologi, terutama saat ini, melaju sangat pesat. Tidak hanya di bidang sistem informasi saja, pada kendaraan juga. Kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil dinilai sudah sangat merusak lingkungan sampai saat ini. Mengingat dalam produksi bahan bakarnya saja banyak hal yang menyebabkan polusi terhadap lingkungan. Kendaraan konvensional juga menghasilkan produk pembakaran utama gas karbon dioksida yang sudah terbukti menyebabkan polusi udara dan menjadi salah satu faktor efek rumah kaca yang menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global. Pengembangan mobil listrik merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam menanggulangi dan mengurangi polusi yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Hingga sampai saat ini, mobil listrik sudah mulai memasuki pasaran, walaupun di Indonesia masih termasuk jarang. Fitur yang ditawarkan pada mobil listrik juga berbeda pada tiap negara. Menurut yang saya ketahui,
ada beberapa hal yang saya ketahui yang membuat mobil listrik masih memiliki kekurangan. Salah satunya kurang ramah kepada penyandang disabilitas. Salah satu hal yang menyebabkan adalah pengisian baterai yang masih menggunakan kabel yang cenderung berat dan akan sangat menyulitkan kepada penyandang disabilitas untuk menggunakannya. Semoga hal ini sesegera mungkin menjadi perhatian kepada para pengembang mobil listrik agar solusi dari permasalahan ini segera ditemukan yang menyebabkan mobil listrik menjadi ramah lingkungan dan ramah kepada semua penggunanya. Universitas Indonesia memberikan fasilitas bus umum yang diberikan nama bis kuning atau lebih dikenal dengan Bikun dalam upaya membantu mengurangi polusi yang disebabkan oleh penggunaan kendaraan pribadi. Dengan adanya bis kuning, banyak mahasiswa dan masyarakat yang terbantu, terutama mahasiswa dengan jarak menuju kampus yang cenderung jauh dari titik masuk Universitas Indonesia. Bus kuning yang tersedia juga memberikan fasilitas AC yang menjadikan pengguna bis ini merasa nyaman mengingat suhu kota Depok yang cukup panas. Akan tetapi, bis kuning yang disediakan masih kurang nyaman digunakan untuk beberapa golongan, terutama kaum disabilitas dan lansia. Tangga masuk yang pada bis seringkali tidak stabil dan sangatlah sulit untuk digunakan oleh mereka yang masuk ke dalam bus. Hal ini menyebabkan jarangnya penyandang disabilitas dan lansia menggunakan fasilitas bus kuning ini, walaupun sebenarnya halte yang disediakan sudah sangat ramah disabilitas. Vaksin AstraZeneca merupakan hasil penelitian yang dipimpin oleh Sarah Gilbert di Jenner Institute di Oxford. Di balik kesuksesan vaksin AstraZeneca, terdapat kontribusi besar dari dua orang peneliti yang berasal dari Indonesia, yaitu Karen Yu dan Indra Rudiansah. Vaksin AstraZeneca dapat menyebar ke seluruh dunia dengan harga yang terjangkau berkat keputusan dari tim pengembang vaksin ini melepas hak paten dari vaksin AstraZeneca. Hak paten merupakan salah satu hal yang paling menjadi rebutan oleh para manusia rakus keuntungan. Sarah Gilbert dan tim meletakkan kemanusiaan sebagai mahkota peradaban, sehingga mereka dapat memberanikan diri mengambil keputusan ini. Padahal dengan berani mengambil keputusan ini, mereka dengan adanya hak paten, mereka bisa saja menjadi manusia maha suprakaya layaknya Bill Gates. Mengingat vaksin AstraZeneca merupakan salah satu vaksin yang sudah digunakan di seluruh dunia sampai saat ini. Tidaklah berlebihan apabila kita menghormati Prof. Sarah Gilbert bukan hanya karena ilmunya, tetapi karena sesuatu yang lebih adiluhur, kemanusiaannya. Timing, waktu, juga merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan sesuatu. Belakangan ini dihadapkan dengan berbagai macam pemberitaan, baik berita duka, berita suka. Namun dari sekian banyak berita yang muncul, ada berita yang kurang elok terlihat oleh saya. Salah satunya adalah pemberitaan yang berlebihan tentang Kaisang, putra bungsu daripada Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Bertepatan dengan momen duka keluarga Ridwan Kamil, di mana meninggal putra sulungnya Eril, muncul pemberitaan tentang hubungan asmara Kaisang yang diduga telah bersama dengan salah satu finalis Putri Indonesia. Hal ini merupakan dugaan setelah Kaisang terlihat bersama-sama menonton bola dengan orang yang diduga merupakan pasangan barunya. Menurut saya pribadi, melalui sudut pandang yang saya gunakan, seperti kejawen, feng shui,
dan penerawangan Batak yang menggunakan dokumen Pustaka Batak ini, Kaisang memiliki kecenderungan untuk mengejar wealth dibandingkan dengan wisdom. Sementara kita ketahui Kaisang adalah juga public figure, walaupun dia tidak artis atau pemain sinetron, tapi dia adalah yang diamati oleh setiap saat oleh masyarakat Indonesia. Seharusnya, setidaknya menurut saya, yang dikejar terlebih dahulu adalah wisdom yang nantinya akan diikuti oleh wealth. Menurut penerawangan saya yang saya gunakan, akan banyak pernikahan yang terjadi pada akhir tahun ini. Tetapi saya pribadi tidak melihat kecocokan antara keduanya. Dengan pemberitaan yang berlebihan tentang hubungan keduanya, saya merasa ada pihak tertentu yang terluka setelah membaca berita tersebut. Saya berharap kita semua agar tidak mengabaikan bagaimana perasaan orang lain terhadap tindakan apapun yang akan kita lakukan ke depannya, setidaknya kepada sesama manusia. Demikian ulasan saya kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tolong di-share video ini, like, tekan lonceng, berikan komentar membangun, dan jangan lupa subscribe. Salam